Kita diundang berdiri. Kita buka puji syukur 330. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para rekan-rekan OMK, para suster, para pembina, semua. Kita bersyukur bahwa boleh mengadakan rentetan atau peristiwa ini untuk kembali melihat hidup kita, melihat iman kita, melihat doa kita, melihat hubungan kita dengan Yesus melalui Bunda Maria. Maka Ekaristi ini kita adakan sebagai puncak perayaan, puncak iman kita, dan gereja juga mengakui itu bahwa Ekaristi adalah sebagai puncak seluruh kegiatan kehidupan kita. Maka mari mengawali Ekaristi Kudus ini dengan terlebih dahulu mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita, supaya kita layak untuk menyambut Tuhan sendiri. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Tunjukkan belas kasihan-Mu
Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pengantara kami kepada Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mewartakan kabar gembira kepada dunia. Semoga kami menerima kehadirannya dengan penuh sukacita, seraya mengambil bagian mewartakan Injilnya. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur kita? Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia mendapat alasan untuk bermegah, tetapi bukan di hadapan Allah. Sebab apa kata kitab suci? Abraham percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang bekerja, upahnya diperhitungkan bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Demikian juga Daud memuji bahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat kegembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidup. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, piala penuh berlimpah. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia.
Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menerangi mata hatimu, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bacaan-bacaan kitab suci hari ini, kita diingatkan akan perlunya apa itu? Bahwa tetap perlu setia kepada Tuhan dalam segala hal, dan tidak menjadi seperti orang-orang munafik yang mengaku percaya dan memiliki iman dalam Tuhan, namun bertindak dengan cara yang berlawanan, bertindak dengan cara yang memalukan. Kita semua harus benar-benar setia kepada Tuhan, dan kita harus menaruh kepercayaan kita di jalannya, benar-benar percaya kepadanya dari hati kita. Sebagaimana tadi dalam pertemuan kita sebelumnya, saya sengaja bertanya kepada kita alasan, motivasi untuk berdoa. Kapan saja kita berdoa, di mana saja, dan apa yang kita doakan, dan apa pengaruhnya.
Itu saudara-saudari sangat mempengaruhi hidup kita bagaimanapun. Dasar kita berlaku, dasar kita berbuat sering dipengaruhi oleh sejauh mana hubungan kita dekat dengan Tuhan. Tadi yang menjawab, saya berdoa untuk berbincang, berdialog dengan Tuhan. Maka kita dikatakan tidak bisa menjadi orang yang suam-suam kuku dan apatis tentang iman kita. Kita harus tulus dalam keinginan dan komitmen kita untuk berjalan di jalan yang telah ditunjukkan dan diajarkan Tuhan kepada kita. Dan dikatakan Yesus selalu hadir bagi kita semua. Kita diundang untuk mengenali kehadirannya, terutama saat kita katakanlah memperoleh badai kehidupan, kesulitan, ketika kita dilanda kesedihan, ketakutan dan pencobaan yang menghadang kita. Dan saat mengalami pencobaan, Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dengan sabdanya yang meneguhkan, mengapa kalian begitu takut? Mengapa kalian tidak percaya? Percaya dan takutilah Allah yang memang membuat kita dikatakan sakit bahkan mati, tapi Dia juga berhak untuk membangkitkan kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita setiap hari, mungkin jelas, misalnya Anda lagi sekolah tingkat berapa, tingkat 1 akan naik ke tingkat 2, tingkat 3, jelas. Orang yang bekerja juga, dari segi katakanlah pangkat golongan jelas naik 2A, 2B, 2C, 2D ada ya, baru 3A. Itu jelas, gaji juga. Dalam iman bukan demikian saudara-saudari, tidak gampang. Sebagaimana disebutkan juga dalam Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Abraham diteguhkan karena imannya. Abraham kita yakini sebagai bapa segala bangsa. Ketika dia juga dicobai oleh Allah, dia tidak tahu menahu untuk mempersembahkan anaknya, dia pergi. Nampak imannya yang kuat, teguh. Dan dalam iman saudara-saudari tidak selalu gampang. Maka perlu juga bagi kita apa yang disebut dengan suatu formasio iman. Ketika seseorang bekerja lama untuk kenaikan pangkat, mungkin dia perlu kursus, dia perlu pendalaman, dia perlu satu pertemuan tak apa. Ya, jelas. Tapi formasio iman saudara-saudari sebenarnya juga perlu dalam hidup kita. Apa itu formasi iman? Iman yang perlu selalu diperbaharui. Katakanlah hari ini kita mungkin begitu yakin akan apa yang kita lakukan. Katakanlah seorang tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, yang jahat. Dia mengatakan tidak, ini tidak benar. Dia yakin, dia merasa Tuhan mendampingi dia. Tapi besok bisa saja dia kalah, melakukan perbuatan yang tidak baik, dia lakukan dan mengatakan, ya sudahlah, saya mengalah. Pada suatu ketika orang yang sangat yakin bahwa apa yang dilakukan itu benar, bagus, mencoba menolong orang lain, tapi di peristiwa lain dia bisa saja melupakan, mengabaikannya, sudahlah. Maka iman kita saudara-saudara adalah suatu proses, tidak bisa langsung jadi. Seperti tadi dari segi pekerjaan, kelas, perkuliahan, jelas kita di mana. Tak mungkin kita dari tingkat 2 menjadi tingkat 1. Kan tak pernah Anda alami, atau ada yang pernah mengalaminya? Tidak ada kan? Tinggal kelas itu bisa saja terjadi ketika orang SD atau SMP juga mungkin. Ya, jelas. Tapi proses iman tidak demikian. Kadang-kadang kita begitu hebat, begitu kuat, tapi kadang-kadang kita jatuh. Kadang-kadang kita begitu yakin bahwa Tuhan telah menunjukkan jalan kepada aku pilih ini yang baik dan benar, dan bisa saja itu tepat. Tapi kadang-kadang kita salah. Itulah proses iman, formasio iman. Iman kita hari demi hari harus tetap diperbaharui. Maka saudara-saudari, bagaimana supaya kita tetap menang? Izinkanlah Tuhan masuk ke dalam kedalaman diri kita. Bukan aku lagi yang berbuat, bukan aku lagi yang berkata,
Sebagaimana para nabi itu seringkali mengatakan, saya tidak mampu ya Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, aku akan berbicara untukmu. Nabi itu berbicara atas nama Tuhan. Maka dia berani menyatakan kebenaran, menegur kesalahan, memuji kebaikan orang lain. Karena apa? Karena Tuhan yang ada di dalam dirinya. Maka kembali saudara-saudara, pertanyaan bagi kita adalah, sejauh manakah kemampuan itu ada dalam diri kita? Atau masih hanya dirikukah yang berbuat? Aku, dan aku. Ego kita kadang masih begitu kuat ada di dalam diri kita. Maka kita mungkin gampang tersinggung, gampang marah, gampang mandele, sulit memaafkan. Sebentar tadi kami omong-omong di luar dengan seorang Bapak Ginting Mergana. Kan, saya terkesan juga dengan singkat dia katakan, saya tidak terlalu mau lagi menuntut orang, memarahi orang, karena kesalahan orang, karena utang orang. Karena tidak ada untungnya untukku katanya. Saya mencoba berdamai, saya mencoba menerima orang lain. Lebih bagus saya dimarahi kata daripada saya memarahi orang lain. Lihat saudara-saudari, bahwa dia sudah sampai pada tahap itu. Lebih bagus saya dimarahi. Ya, karena itu saya bisa merefleksikan daripada saya marah-marah kepada orang, saya bisa stres katanya, saya bisa stroke. Sampai mengatakan contoh-contoh beberapa negara yang umur orang hampir di atas rata-rata 100. Karena apa? Karena tidak ada dendam dalam diri mereka katanya. Lihat saudara-saudari, kemampuan formasio iman tadi yang sudah pada tahap atas. Anda masih muda, kecuali itu para bapak dan ibu. Orang-orang muda kita, banyak kesempatan. Ada beberapa yang sudah bekerja, ada yang masih kuliah. Ya, kesempatan itu saudara-saudari, mari kita gunakan, kita pakai untuk masa depan kita, masa depan keluarga kita, masa depan negara kita, masa depan gereja kita. Formasio dalam pendidikan tentu perlu, tapi formasio dalam iman jauh lebih penting. Karena ketika orang sampai pada tahap iman yang teguh, yang kuat, maka dia sampai katakanlah dekat dengan Tuhan. Perbuatan, perkataan, keputusan yang dia ambil itu seringkali berdasarkan apa yang dia dialogkan kepada Tuhan. Mari saudara, semoga kita juga semakin dimampukan untuk dalam kehidupan kita setiap hari dekat dengan Tuhan. Amin. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, tunjukkanlah kiranya belas kasih-Mu kepada kami, dan sudilah kiranya Engkau mendengarkan permohonan-permohonan kami ini. Bagi seluruh OMK Paroki Santo Antonius dari Padua. Ya Bapa, di pundak kami telah Kau embankan tugas pewartaan, tanamkan semangat pelayanan bagi kami, agar kami dapat menjadi pelayan kasih-Mu yang setia, saling menguatkan, menerima, dan menyemangati dalam keletihan, sehingga kami dapat mengamalkan peran kami dalam membantu perubahan yang lebih baik. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para OMK yang masih melanjutkan studi, ya Bapa, bimbinglah kami para OMK yang masih melanjutkan studi kami, berikanlah kami semangat, kecerdasan, dan ketekunan dalam menuntut ilmu. Lindungilah kami dari segala godaan yang dapat menghalangi langkah kami dalam menggapai cita-cita. Kita mohon, Kabulkanlah doa
bagi para OMK yang masih mencari pekerjaan. Ya Bapa, berikanlah kami selalu semangat untuk terus berjuang dalam menggapai tujuan, serta kiranya Engkau membuatkan pintu lapangan pekerjaan bagi OMK yang sedang mencari pekerjaan, agar kami dapat menggapai cita-cita, sehingga kami dapat membantu sesama yang membutuhkan, serta membahagiakan orang-orang terkasih, terutama juga membahagiakan Engkau. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para OMK yang sudah bekerja. Ya Bapa, kiranya Engkau memberikan semangat yang tak berkesudahan kepada kami yang telah Engkau percayakan mengemban tanggung jawab dalam pekerjaan kami. Bimbinglah kami agar selalu senantiasa menjalankan tugas dan kewajiban dalam dunia pekerjaan. Topanglah di saat kami gagal, dan janganlah biarkan kami jatuh ke dalam hal yang dapat merugikan kami di dalam dunia pekerjaan. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi pembina OMK. Ya Bapa, curahkanlah rahmat-Mu dan roh penerang-Mu, urapilah para pembina kami agar dapat meneruskan peran dalam membina, mengarahkan, serta mengayomi kami para orang muda dengan tetap berlandaskan semangat cinta kasih dan pelayanan yang selalu Engkau nyatakan. Biarlah mereka selalu berjalan seturut dengan kehendak-Mu, serta dengan hati yang ikhlas mengemban tanggung jawab. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau tahu apa yang ada dalam hati kami masing-masing. Maka sudah kiranya Engkau mendengarkan, mengabulkan permohonan kami ini yang kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini. Terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami. Terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Tiga ratus 379. Hasil usaha jemaat-Mu,
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini sebagai tanda kesediaan kami untuk ikut serta mewartakan Injil Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan keallahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Allah, seluruh isi surga dan bumi menyembah Dikau. Hosanna, Hosanna, Hosanna bagi Allah di surga. diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosanna, Hosanna, Hosanna bagi Allah di surga. Tuhan Raja malaikat, Hosanna bagi nama Tuhan. Hosanna, Hosanna, Hosanna bagi Allah di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku."
Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Cornelius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Semoga tubuh Kristus yang kita sambut ini memberikan kita hidup yang kekal. Amin. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umatmu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Kau perkenankan untuk menyambut tubuh putramu. Semoga kami dikuatkan untuk melaksanakan tugas perutusan kami, yakni ikut serta mewujudkan kabar gembira keselamatanmu di tengah masyarakat, di tengah keluarga kami, sampai kami mengalaminya secara penuh di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ada pengumuman? Pengumuman,
Selamat malam pastor, suster, para pembina dan teman-teman OMK sekalian. Pengumuman yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor John Rufinus Saragi yang telah bersedia memimpin misa pada malam hari ini. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pembina dan OMK sekalian yang telah bersedia hadir dalam misa OMK paroki kita. Dan yang ketiga, kami telah menyediakan hidangan makan malam untuk kita semua yang akan dibagikan di depan gereja kita oleh saudara kita Kak Friska. Sekian pengumuman dari saya, terima kasih. Baik, saudara-saudari, saya juga menyampaikan sedikit pengumuman. Pertama, memang pantas diapresiasi kegiatan kita seperti ini. Ya, saya kira bagus, hanya mungkin soal kehadiran kita. Saya mau cek sebentar, Hayamuruk ada berapa yang hadir? Hayamuruk, Antonius Hayamuruk, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Dr. Mansur? Dr. Mansur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tinggi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bagus. Bukan karena tuan rumah ya. Seyagul, 1, 2, 3, 4, 5. Wah, imbang dengan Hayamuruk. Sunggal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loh, hanya 2 rupanya. Wah, ini siapa ketuanya ini? Simbolon tidak hadir. Rumah Doa Polonia. Wah, langsung 2 tangan dia. Ya, baik, mungkin ke depan baik kita perhatikan, kita rancang kembali pertemuan-pertemuan kita. Ya, mudah-mudahan kita boleh lebih banyak lagi ya. Dan sehingga ini membuat saya kira sesuatu bagi kita. Tidak gampang memang, sekali lagi saya mau katakan, tidak gampang mengumpulkan orang muda, kecuali ada kegiatan yang lebih hura-hura, mungkin saya pakai kata hura-hura ya. Kegiatan rohani memang tidak gampang orang datang, tapi kalau ada sesuatu, ada show, ada pertandingan, itu mungkin lebih gampang, tapi tidak apa-apa. Kita coba supaya Anda tahu bahwa memang paroki kita mencoba untuk menggiatkan kita ya. Maka tenaga-tenaga juga dari pihak suster, dari pihak Dewan Paroki, DPH mencoba untuk mendampingi Anda. Mungkin selama ini kita juga tanda petik terlalaikan, terlupakan untuk memberi pendampingan kepada OMK ya. Memang gereja lebih memperhatikan kepada anak-anak sekami, kepada misdinar seperti itu. Sekarang juga sudah kita bedakan sekami dengan Bina Iman Remaja BIR yang dicoba juga untuk didampingi. Jadi mudah-mudahan berdasarkan kegiatan-kegiatan ke depan kita saling mengenal, saling kompak, saling bisa berkomunikasi, berdiskusi sekali lagi untuk kemajuan gereja kita, kemajuan negara kita, kemajuan keluarga kita, terlebih juga saya pikir kemajuan pribadi kita masing-masing. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kita, terima kasih untuk Dr. Mansur yang menjadi tuan rumah pada hari ini. Marilah kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.